Dalam situasi yang kacau balau seperti itu, pertentangan ya antara Ali dengan Muawiyah ini semakin memuncak. Sebahagian besar sahabat itu memilih untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini ulama yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mencatat bahwa ada 10.000 sahabat yang tidak melipatkan diri dalam konflik yang terjadi. Konflik antara Ali dengan Muawiyah. Nah, yang terlibat dalam konflik ada catatan, ada yang menyebutkan 100 orang, bahkan ada yang menyebutkan hanya 30 orang saja. Nah, di antara sahabat senior misalnya yang menghindari konflik adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, ya, Umran bin Hasin, Muhammad bin Maslamah al-Ansari, Usamah bin Zaid, dan Abu Hurairah. Nah, mereka ini kenapa memilih untuk menghindari konflik? Karena khawatir tertumpahnya darah sesama muslim. Dan mereka ingat dengan hadis Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Ahmad, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa menjelang datangnya hari kiamat akan terjadi banyak al-harja. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-harj itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya ini pembunuhan-pembunuhan, ya, terjadinya peperangan-peperangan. Kemudian kata sahabat bertanya lagi, apakah dengan jumlah pembunuhan yang lebih besar dari yang kami lakukan? Inna lanaktulu kulla amin aktsara min sab'ina alfan. Karena ya Rasulullah, kami ini di setiap tahun ini tidak kurang 70.000 orang yang terbunuh dalam peperangan, ya, dengan kami gitu. Kemudian kata Rasulullah, innahu laisa biqatlikum al-musyrikin. Yang saya maksud bukan pembunuhan kepada orang-orang musyrik dalam peperangan, walakin akan tetapi qatlu ba'dikum ba'don, yakni terjadinya pembunuhan di antara kalian, di antara yang satu dengan yang lain, di antara kalian sesama muslim, kata Rasulullah. Qalu, ya, lalu para sahabat bertanya pada saat itu, wa ma'ana uquluna yauma idzin, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar pada saat itu nggak ada lagi di antara kami sampai kemudian terjadi pertikaian seperti itu? Kemudian kata Rasulullah, innahu latunza'u uqulu ahli dzalikaz zaman. Pada saat itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar atau orang ulama, ya, para ulama pada saat itu sudah banyak yang meninggal. Maka apa? Wa yukhallafu lahu habaun minan nas. Maka kemudian terjadi ikhtilaf, banyak pertentangan, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan manusia pada saat itu. Yahsibu aktsaruhum annahum ala syai'. Mereka menganggap, orang-orang pada saat itu, mereka ini sudah berpegang kepada dasar yang kuat. Saya melakukan ini, dasarnya ini. Padahal kata Rasulullah, walaisu ala syai'in. Padahal mereka itu sama sekali tidak berpegang kepada dasar yang kuat. Kemudian qala Affan, ya, berkata Affan ini orang yang meriwayatkan hadis, ya. Saya mendapatkan kabar dari Abu Musa al-Asy'ari ketika terkait dengan hadis ini, bahwa Abu Musa mengatakan, waladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, ma ajiduli walakum minha makhrajan. Ini mengomentari peristiwa pada saat itu, Abu Musa al-Asy'ari, ketika terjadi pertentangan antara Ali dengan Muawiyah. Saya tidak mendapati jalan keluar, ya, jalan keluar dalam masalah ini, pertentangan ini. In adrakatni wa iyyakum illa an nakhruja minha. Kecuali kita ini harus keluar dari pertikaian ini, memisahkan diri dari pertikaian ini. Kama dakhalna fiha, sebagaimana sebagian kita ada yang masuk ke dalamnya. Kalau sebagian masuk ke dalamnya, kita mah keluar, jangan ikut-ikutan. Lam nusib minha daman wala malan. Jangan sampai kita ini menumpahkan darah, jangan sampai kita ini kemudian merampas harta dari yang tidak berhak.
Itu yang menjadi pertimbangan sebagian dari sahabat sehingga tidak mau turut serta dalam pertikaian atau konflik yang terjadi di antara kaum muslimin, yakni dalam hal ini antara Ali dengan Muawiyah. Walaupun para sahabat itu tahu betul dan ulama juga sepakat hingga saat ini bahwa yang paling dekat dengan kebenaran itu adalah Ali bin Abi Thalib, pihak Ali bin Abi Thalib dibandingkan Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, cuma kondisi saat itu seperti tadi saya sebutkan, ini kondisi yang sangat membingungkan gitu. Kondisi yang sangat membingungkan. Mereka ini intinya ingin menghindari pertumpahan darah ya. Dan di kemudian hari sebahagian dari sahabat ada yang menyesal kenapa dia tidak ikut serta mendukung Ali bin Abi Thalib. Di antaranya siapa? Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Hashim, saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah mengajak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk turut dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dengan ucapan kata Hashim waktu itu, Anda inilah orang yang sebanding dengan 100 pedang, maka mari bergabung dengan kami. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, pedangku ini akan aku gunakan untuk memerangi orang-orang musyrikin. Tetapi kalau untuk memerangi sesama muslim, maka pedang ini akan aku patahkan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi di kemudian hari beliau mengatakan, pendapatku selama ini keliru.